Saudara, seperti yang sudah kita ketahui, isu perang Timur Tengah dan Ukraina jadi salah satu topik yang mendominasi pidato para kepala negara pada sesi debat dalam sidang Majelis Umum PBB. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita terhubung dengan jurnalis VOA Randy Wicaksana yang berada di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Selamat sore, Randy. Selamat sore waktu setempat. Selamat pagi waktu Indonesia, Nanda. Randy, bisakah Anda gambarkan isu apa yang kemudian menjadi sorotan yang mencuat dalam pembahasan di hari pertama sidang debat umum PBB? The world cannot let Lebanon be another Gaza. Itu adalah kutipan yang paling banyak disorot dan dikutip oleh media-media yang hadir dalam sidang Majelis Umum PBB hari pertama hari ini oleh pidato Sekjen PBB Antonio Guterres. Maknanya adalah jangan saya biarkan Lebanon menjadi Gaza selanjutnya. Pemirsa dan saudara Kompas TV, ini mengacu kepada potensi ekspansi perluasan perang di Timur Tengah yang bermula dari 7 Oktober antara Israel dan Hamas dan sekarang berpotensi meluas ke Lebanon yang sudah berjatuhan korbannya di sana. Dan ini menjadi salah satu topik yang cukup dominan dibahas oleh para pembicara kepala negara dalam hari pertama sidang Majelis Umum PBB, termasuk diantaranya adalah Sekjen PBB Antonio Guterres yang memang membuka sesi debat umum pada sidang Majelis Umum PBB pada hari ini. Antonio Guterres berbicara mengenai berbagai hal, pada utamanya payungnya adalah soal perdamaian dunia. Namun tidak bisa dinyana cukup didominasi oleh pesan-pesan terkait dengan perang di Timur Tengah, mengacu kepada perang antara Israel dan Hamas yang memang sudah hampir mencapai 1 tahun pada tanggal 7 Oktober mendatang. Ini menjadi Majelis Sidang Umum PBB pertama sejak pecahnya perang antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober tahun 2023 lalu, saudara Kompas TV. Lebih lanjut, Sekjen PBB menyampaikan pentingnya komunitas internasional untuk mendukung terjadinya gencatan senjata yang sampai dengan saat ini belum juga terjadi. Dan beberapa kutipan menarik yang disampaikan oleh Sekjen PBB tadi adalah salah satunya, tidak ada yang bisa membenarkan tindak kejahatan Hamas pada tanggal 7 Oktober, namun meski demikian tidak ada juga yang bisa membenarkan adanya tindakan hukuman secara kolektif terhadap warga Palestina. Di momen ini pula kemudian pernyataan dari Sekjen PBB Antonio Guterres mendapatkan tepuk tangan yang luar biasa meriah dari para tamu yang menghadiri sesi persidangan di jam tersebut. Namun bagian pidato ini pula juga mendapatkan respon dari pihak Israel, khususnya dari Dubes Israel untuk PBB yang menyebutkan bahwa banyak juga para pemimpin dunia yang membahas mengenai betapa pentingnya untuk memulangkan para sandera Israel oleh Hamas, namun tidak ada juga yang memberikan tepuk tangan seperti ketika Sekjen PBB menyatakan terkait dengan hak-hak Palestina. Lebih lanjut, Dubes Israel untuk PBB menyebut ini sebagai sebuah tindak hipokrit atau kemunafikan dari bentuk kemunafikan tahunan dari UNGA itu sendiri. Namun selain Sekjen PBB, topik mengenai perdamaian dunia juga disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang juga merupakan giliran bicara kedua pada hari ini. Joe Biden menyatakan beberapa pesan terkait salah satunya juga perihal perdamaian dunia dan narasi mengenai perdamaian dunia dan juga gencatan senjata mengenai konflik di Timur Tengah muncul di tengah-tengah pidatonya. Narasi yang disampaikan oleh Biden kurang lebih cukup familiar dengan apa yang selama ini Amerika Serikat telah sampaikan di buka forum internasional, yakni dimulai dengan bagaimana 7 Oktober terjadi dan bagaimana itu sebuah hal yang menyeramkan dan menjadi sebuah justifikasi Israel mempertahankan dirinya. Namun lebih lanjut, Joe Biden juga menyerukan akan jadinya gencatan senjata dan yang berdasarkan atas solusi dua negara. Dan bagaimana Amerika Serikat di bawah pemimpinannya masih akan mementingkan multilateralisme dan adanya sindiran atau ancaman jika nantinya Presiden Biden tepat estafetnya berlanjut ke lawan politiknya, dalam hal ini adalah Partai Republik Donald Trump, multilateralisme bisa pindah ke kebijakan Donald Trump yang memang lebih cenderung pada America First begitu. Baik Randy, tadi kutipan yang sangat menarik di hari pertama ini adalah jangan biarkan Lebanon menjadi
Gaza selanjutnya, begitu. Tampaknya ini menjadi pembahasan terkait dengan perdamaian dunia menjadi sorotan utama. Lalu apa yang kemudian menjadi sorotan utama juga dari Menlu kita yang tentu ada di sana, Ibu Retno Marsudi, terkait dengan apa yang akan dibahas di sana, Randy? Betul, Nanda. Untuk Indonesia sendiri pada tahun ini kembali diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, bukan oleh kepala negaranya Joko Widodo. Dan Retno Marsudi masih akan mendapatkan giliran bicaranya pada hari Sabtu mendatang. Jadi kalau kita bicara mengenai sidang Majelis Umum PBB, memang ini menjadi forum di mana seluruh pimpinan negara-negara di dunia datang ke sini dan bisa menyampaikan undang-undang mereka, kebijakan luar negeri mereka mengenai isu-isu global pada tahun ini. Namun kalau bisa kita bicara soal urutannya, memang urutannya didahului oleh para kepala negara yang paling tinggi terlebih dahulu. Oleh karena itu pula lah Indonesia yang diwakili oleh menteri, level menteri luar negerinya mendapat giliran yang cukup bontot, yakni di hari kedua terakhir dari pelaksanaan persidangan, yakni hari Sabtu mendatang. Kita sampai dengan saat ini belum bisa mengetahui secara pasti apa isi pidato yang akan disampaikan oleh Indonesia dalam hal ini melalui Menlu Retno Marsudi. Namun kalau misalnya kita flashback dari tahun ke tahun, bahkan sebelum 7 Oktober terjadi, Nanda, memang Indonesia menjadi salah satu negara yang selalu konsisten memasukkan isu Palestina ke dalam isi pidatonya. Tidak terkecuali setelah 7 Oktober. Dan memang Menlu Retno Marsudi sendiri menjadi salah satu tokoh diplomat yang bisa dibilang sangat aktif dan vokal dalam menyuarakan isu-isu terkait Palestina. Terhitung sejak 7 Oktober, kurang lebih Retno Marsudi datang ke PBB dalam persidangan Dewan Keamanan terkait dengan isu perang Israel Hamas sebanyak 4 kali. Dan pada tahun ini akan menjadi kali terakhir Retno Marsudi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri akan menyampaikan pidatonya dalam persidangan Majelis Umum PBB. Meskipun beliau belum mendapatkan giliran untuk bicara di muka umum dalam sesi general debate atau debat umum, namun sudah ada beberapa pertemuan bilateral yang memang dilakoni oleh para diplomat-diplomat saat pekan Majelis Sidang Umum PBB ini. Di antaranya adalah terkait dengan isu Palestina. Seperti kemarin misalnya Retno Marsudi bertemu dengan pihak UNRWA, sebuah badan di bawah PBB yang memang secara khusus menangani para pengungsi Palestina. Kemudian kemarin dalam Forum Summit of the Future, Retno Marsudi juga tidak kelewatan untuk menyampaikan pasal mengenai perdamaian dunia khusus tentang Palestina dan bagaimana Indonesia menekankan kembali agar gencatan senjata segera dilakukan dan menekankan gencatan senjata berdasarkan solusi dua negara. Nanti kita akan sampaikan lebih lanjut lagi bagaimana isi pidato Retno Marsudi pada hari Sabtu mendatang. Namun yang tidak kalah menarik yang perlu saya sampaikan juga di sini kepada saudara Kompas TV adalah bagaimana Retno Marsudi nantinya akan menjadi fungsi baru di PBB. Pada bulan November nanti, Retno Marsudi akan menjalani fungsinya sebagai utusan khusus PBB untuk isu air yang levelnya adalah di bawah atau nomor 2 di bawah dari Sekjen PBB Antonio Guterres dimulai 1 November mendatang. Baik Randy, kita tunggu update dari sana. Terima kasih jurnalis VOA melaporkan dari New York, Amerika Serikat.